Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamsiah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama di Indonesia menjadi tanda munculnya sejarah NU yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari ahli sunnah wal jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai mulai. NU adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan suatu organisasi. Lambang NU diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah setelah proses kontemplasi dan hasil doa istikharah sebagai pemimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan NU tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disebut Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau keputusan ulama terdahulu. Menurut Muhammad Abu Zahroh, Islam memiliki dua bentuk utama, yaitu praktis dan teoritis. Perbedaan tersebut justru terlihat pada kelompok-kelompok seperti Ali bin Abi Thalib, Khawarij, dan Muawiyah. Bentuk keberatan kedua dalam Islam bersifat teoritis ilmiah, seperti dalam kasus akidah dan fiqh. Tidak semua sejarah bangsa Indonesia dijelaskan pada fase-fase abad ke-19 hingga sekarang yang merupakan proses pengujian dan antetesis. Tidak semua sejarah bangsa Indonesia dijelaskan pada fase-fase abad ke-19 hingga sekarang yang merupakan proses pengujian dan antitesis. Sejak awal 1980-an sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang salah satu muridnya yang paling cerdas, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan kelompok modernisasi Islam. Tampaknya pemikiran Islam modern tentang gerakan Muhammadiyah tidak berpengaruh sampai kematian pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923. Pada bulan Februari 1923, Persatuan Islam atau dikenal dengan singkatan Persis didirikan di Mapan, Bandung. Sejak saat itu, para anggotanya mulai mengungkapkan pandangan tanpa kompromi yang ditunjukkan dalam semangat Islam tradisional. Pada saat yang sama, Persatuan Islam dapat memenangkan empati banyak intelektual Islam. Buah semangat Persis memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan ideologi keagamaan dalam masyarakat Islam sejak tahun 1923, termasuk perjalanan sejarah NU. Selama konferensi Islam keempat di Bandung pada Februari 1926, Parlemen hampir sepenuhnya didominasi oleh para pemimpin organisasi Islam modern. Mereka menyetujui usulan para pemimpin Islam tradisional untuk melestarikan praktik keagamaan tradisional, termasuk pelestarian mazhab, makam Nabi, dan makam 4 sahabat Madinah. Alhasil, kiai dan ulama diajar langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat mengkritik Islam modern dan telah mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai medan pertempuran bagi para pemimpin Islam tradisional sejak didirikan pada tahun 1926. Pengaruh NU sangat besar di kalangan kiai dan ulama di Jawa, bagian timur dan tengah, serta masyarakat umum. Perumusan pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam pada salah satu dari 4 mazhab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan sejarah NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini telah memantapkan dirinya sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran 4 mazhab Syafi'i yang diterima oleh sebagian besar umat Islam di seluruh tanah air.
NU merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dari komunitas Islam yang ada sejak kelahirannya di tahun 70-an. Selain itu, NU juga selalu menekankan pentingnya menjaga dan menghormati kekayaan budaya Nusantara. Terinspirasi dari tipikal tudingan terhadap Wali Songo yang berhasil menghubungkan bidang agama dengan wilayah budaya. NU menjadikan dirinya sebagai organisasi sosiologis dan keagamaan dalam menjawab permasalahan bangsa. Bukan seluruh sejarah negara Indonesia, NU telah melalui tahap yang berkembang dari akhir abad ke-19 hingga saat ini. Nahdlatul Ulama sebelum kemerdekaan, yaitu berkembang sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah, sangat memungkinkan kekuatan ulama dan anggota NU untuk menjembatani kepentingan Islam dan negara Indonesia saat itu yang telah menjadi pilar pengantar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Nahdlatul Ulama di masa kemerdekaan, 1. Periode Orde Lama. NU memutuskan menjadi partai politik semata-mata karena berkonfrontasi dengan komunis. Kekuatan komunisme sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama. NU akhirnya mampu mempertahankan dasar Pancasila dengan suara yang lantang. 2. Pada masa Orde Baru, karena kebijakan pemerintah yang kuat, posisi NU adalah ulama bersama kelompok Islam lainnya kembali sebagai kelompok sosiologis dan religius, kemudian sepakat untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Secara sosial, merupakan kepedulian Nahdlatul Ulama. 3. Pada masa reformasi, pola politik NU mulai berubah. NU telah sepakat untuk kembali ke kiprah. NU adalah organisasi yang murni sosiologis dan religius, menjaga jarak dengan partai politik yang ada. Oleh karena itu, NU bukan milik siapapun, melainkan milik potensi negara Indonesia. NU sebenarnya berdiri dalam sejarah sebagai bentuk reaksi eksternal atau gerakan pemurnian, dan berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari peran kiai, wakil utama kelompok Islam tradisionalis, dan komunitas pesantrennya. NU juga mengacu pada salah satu imam mazhab dan merupakan organisasi keagamaan yang melayani negara bagian, dan muslim. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.